Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang saya hormati kedua orang tuanya Saudara Ahmad, yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim desa kalian. Bagaimana kabar kamu? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin. Sukses dunia akhirat insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri pengajian pernikahan Saudara Ahmad mendapatkan Saudari Dewi. Saya tanya tadi Ahmad, ya lo calon kaki mondro. Ternyata yang pestanya di sana. Nah, calada Ahmad siapa ini? Tadi nama ada yang kosong. Jadi parula juga nih. Lalu di bawah. Kamasalawa dan niya kamapasalama masyari'alina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sore hari ini judul materi pengajian kita, karena ini adalah acara pernikahan, kita akan menyampaikan 2-3 bekal-bekal untuk Saudara Ahmad sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Nah, sabab itu agamata Ahmad untuk sempurnana agamata, jangankan masalah bukti, jangankan masalah nikah, orang masuk WC saja diatur oleh Nabi. Kemana contohnya? Apalagi masalah pernikahan. Jadi itu memang ada bukti bawang, ada aturan main, karena pernikahan itu kan ibadah. Pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu judulnya nasihat perkawinan pada sore ini yaitu membimbing hati menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ada judulnya membimbing hati menuju kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekarang timbul satu pertanyaan. Kenapa hati mesti dibimbing? Sebelum orang masuk dalam kehidupan rumah tangga, kenapa hati itu mesti dibimbing? Jawaban yang pertama Ahmad, karena hati itu makanya main, ya resenya hati makanya. Tapi lima rumah pilih-pilih. Resenya hati biasa pura si makanya kanja aja sih. Biasa pura si sadar aja sih.
Begitulah hati. Makanya hati itu yang perlu dibimbing. Nah, bagaimana caranya kita hati ini terbimbing? Pekogi caranya roh atita tulima kanje atita. Bagaimana caranya supaya hati kita itu selalu dalam keridhaan Allah? Nah, itu yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Tinggal bagaimana nanti Ahmad ikuti mati Allah sarang-sarang pada hari ini. Nah, ini matu ko terlupai tahun di matukan saya kami ya. Nanti saya masukkan di YouTube ini. Nah, nanti kita buka YouTube channel Ustaz Abdul Muiz. Channel itu kan? Buka matu. Si aku benemu natu nonton ini. Beliau masuk benemu yang ada ya. Itu nama pengajian Ustaz yang ada ya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis begini Ahmad. Bapak Ibu kasih dihadasa oleh Nabi Tamakoy. Ada segumpal daging di dalam tubuh manusia itu, ya ku makan ya roh makan mana? Kalau jelek itu jelek semua. Apa itu? Wahyal qalbu. Ya dari itu hati. Nah sekarang di mana letaknya hati Ahmad? Mohon maaf. Letaknya hati itu di sini. Di mana? 2 jari di bawah susu kiri. Biasa juga orang mengatakan jantung. Tidak pernah tuh orang bilang, "Oh, sakitnya hatiku." Orang bilang sakitnya hatiku karena hati itu di sini. Bukan hati, itu paru-paru di situ. Salah kata niro. Salah karawai. Yang ada di sini paru-paru. Hati itu di sini, jantung sini. Biasa juga orang bilang jiwa. Biasa orang bilang jantung. Biasa orang bilang hati. Letaknya Ahmad, Bapak Ibu, letaknya hati 2 jari di bawah susu kiri kita. Yang itu nama kerja kita. Ada segumpal daging di sini. Ya ku makanja ya ro, makanja bicara natawe. Ya ku makanja ro, makanja kedo-kedo natawe. Ya ku makanja ro, makanja sifat natawe. Tapi ku majak majak mana? Majak pangkau kena, majak bicarana, majak kedo-kedona, pokoknya majak mana? Apa itu? Wahyal qalbu. Tania kalbu, kalbu itu boka. Qalbu, qaf. Qalbu, betuana ati. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang namanya hati itu kan begini, Pak. Bolak-balik. Oh, ya ko polis rajin na mengaji, Amma. Ko polis rajin na mengaji. Wani-wani mengaji. Tapi ko polis kutun na namone tanah orang itu na nilo. Karena hati itu yang begini. Biasa makorobu ya ko polis rajin na mengaji, biasa. Tak ko polis to kutu biasa. Biasa tuh tak pemasumalan si mesempanya besok tak polisi karu begitu kan? Karena memang hati itu begini Pak. Hati itu begini Ahmad. Makotoro matu ukuran di boting angkat waktu matu angka waktu matu na masih nyawa mite bening. Angkat tu matu na yaro timu makir-kir mite bening. Begitulah hati. Makanya hati itu perlu dibanagi supaya makodogaki mite beneta, macegaki mite, kita mite beneta, terus tidak mampu kendalikan emosi akhirnya sembara ataupun yang beneta, dan itu bisa berujung kepada perceraian, bisa berujung kepada perselisihan. Apa angka kekurangan nama kalau kita menikah satu kampung. Kayak ko si salah kimatu mencium mana nih? Mencium mana nih? Di situ lah dia. Alhamdulillah lain ceritanya orang lain yang mati, lain takdirnya orang, lain hidupnya orang, lain ceritanya. Mudah-mudahan Ahmad dengan Dewi ini menjadi pasangan yang langgeng insyaallah. Insyaallah. Nah sekarang hati. Jadi dia sehingga hati bu, maka sehingga hati. Angkat waktu matu muna makanya jadi tamili menitutan angkat matu kalau kira-kira ini menitutan. Memang hati itu begitu. Makanya di sinilah perlu dikendalikan. Ya kumaja hati yang mite manitu ya kumakir-kira kimite anata ang kayasan isak barakangi. Ipakanjaki hati ipakanjaki nyawa aja dituru-turu ki emosi nasa ya ko turu-turu ki cagi turu-turu ki kering-keringnya wadi sambaran ni pomatu ipodan ni makada agi manitu na cilaka agi manit aja buntu bango ini sing syukur itu tidak boleh kita seperti itu. Semarah apapun kita amat
setinggi apapun marah tak kepada istri ta, ya paling kong kana anak tamatu, biar bagaimana cek kalau ko anak tamatu, aja lalu nasambaran na putih buta. Tetap dalam keadaan terkontrol. Nah, ini nama miliki bagaimana caranya hati itu supaya terkontrol. Ya ko macai dia nama kasolan, ya ko masih nyawana dia nama putus asa. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang, bagaimana caranya memperbaiki hati? Ibu-ibu juga bisa lakukan ini Bu, karena yang tidak ada tuh orang Bu yang makolenga tina Bu, tidak ada orang yang selalu begini hatinya. Maka ada tetap terus. Angka waktu nama ko he. Jolo Bu makutana ka jolo. Tuli makanja ka titam ni telah kita. Jangan kau sih terlalu jujur. Sebenarnya saya sudah tahu Bu. Maka ada pasti tidak selamanya makanya kita mitelah kita. Cuma ini yang perlu diperjelas. Mana yang lebih sering makering-kering, nah iya makanya kita mitelah kita. Mana yang lebih sering? Itu kamu. Aja makanya ini saya saja Bu yang paham ini. Kalau tidak dikendalikan hati, itu bisa mengkasukan. Saya katakan yang namanya manusia biasa. Saya saja yang sering menceramakan ini, biasa tanpa macet kami kita. Tetapi yang saya diperangi, ang kiasa ikendalikan yang ada aja nah, yang ku macet lang, tanpa ipasok ko Sambaran na ipaw. Wah, di masasama to, di makasulang. Apalagi masasamoy. Yung para malipan ni sering papan nila pula. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya inilah. Nah sekarang cara yang pertama Ahmadi, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ini juga kalau ada anak angka menituta, tolong disampaikan ini. Cara yang pertama yang pemelo kipakan jaki ati aja na maromo ka piling-piling, aja na yako makiring-kiring ilalang, mace ilalang, itu tetap bisa terkontrol. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita mencoba menghadirkan takwa dalam hati kita. Takwa. Aja sengit takwa mah. Ya sengit takwa telur betuan na sengit takwa. Nomor sidi tuli angke lalang atita makada si bawa ka pungalatan. Kendo kumonro Allah amma dimanapun kita pergi si bawa ki beneta aleleta tuli angke lalang atita makada si bawa ka pungalatan. Nita ka pungalatan. Ya kumabola ni lalang atimu ya makada tuli nita ka pungalatan tu si bawa ka pungalatan pasti mabela ki pole sengit dosa sekecil apapun. Itu cara mengendalikan hati aja nomor ka pilih-pilih. Ini. Arti takwa yang kedua adalah at-ta'ah. Yaitu at-ta'ah, tunduk patuh melaksanakan perintah Allah. Dilaksanakan di sini na perintah na Allah Ta'ala, ini di sini na papesangkan na Allah Ta'ala. Jadi ya matu ama waktu takalolo biasa, wadi jadi sempajata biasa dini kugau. Ya ko punan itu mabini mak dikenal di kuara. Pagkalagay mo ito at tama ito, ganyan mga pala kung bini na lang kutumyo sa makanya iperbaiki diri. Di? Mga aja na untuk padicik niya rin. Aja na tili nilo mungkin pada waktu takalolo. Nah ini, harus ada peningkatan diri kita. Pak, makanya tuh saya dia aku kalimat tuh tama tuh ya tuh orang itu kuri, pas sempat aja pagano. Kanja bagi itu, ya itu kan angin itu dia nilo pas sempat, pasti masih itu tuh motor ta. Oke mari. Itu jadi harus ada itu namanya at-ta'ah, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga yang dinamakan takwa adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi baca sangadi amma ya ko kareken na pugo yero keluarga na bineta no ki bantu koro usahakan ikhlas na kita. Aja na yemi di pugoro pemilu ki poji keluarga na bineta jangan. Tidak ada artinya kita melakukan satu perbuatan ya ko melo mi ipoji kepada tarupa tahu. Tapi kita berupaya melaksanakan satu kegiatan ibu loki ko keluarga na kita bu, angka na jamar ke keluarga na kita loki pabalia koro, maka betul-betul kita hadirkan keikhlasan. Bukan karena melo kiaca makada, yaro kasih benene anu angka tomui kasih, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji orang, tapi dia melakukan itu betul-betul lillah. Jangan dia harapkan daripada perbuatannya kecuali semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Jadi lakukanlah segala sesuatu. Nanti kalau ada pekerjaan yang kita lakukan yang berhubungan dengan keluarga kita, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan keluarganya istri, hadirkan keikhlasan dalam hati. Ada yang dipompu dalam hati kita makada melo yacen.
Mele asa marajing, oh tong aro Ahmadi, rajin pagama pabantu pabaliaro, lo bantu keluarga na binin, itu berarti melo miaca kesana itu. Kada ya kong kato puji-puji ki koro kada, kong kato sanju-sanju kada. Dek, saya lakukan itu bukan karena yang dipuji, saya lakukan ini karena Allah. Tapi yang kata itu Ahmad, maka saya ingin lakukan ini karena Allah, minum Aceh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, itu yang pertama, kemelo kita cegah kita, ya saya takwa. Pahadi takwa ilalang hati. Insya Allah makanya tuh hati untuk bertakwa kita. Kemudian yang kedua, ya kemelo kita cegah hati Ahmad, Ibu, Bapak, ya kemelo kita cegah hati. Apa sifat yang dimasukkan ke dalam hati? Ada namanya tawadu. Apa Bu? Ayah setawadu, ya, ya sengit tawadu Bu, rendah hati ya sengit tawadu, rendah hati. Balinda ya sengit rendah hati, mabangka sombong. Jadi sombong itu matandai hati. Ya sengit tawadu mapakatuna hati. Jadi komelo ki tulima kanje hati ipakatuna hati ipakatuna hati. Aja tamilo mabangka-bangka aja tamilo sombong-sombong rupol pada tahu. Nasabay itu pungal natala tania tapana nilai, tania orang parah ni tapungal latala, tania tanre na sekolah, agak tapal ini tapungal latala, atin na ni tawe. Ya ko, namo dek nama tanda sekolah, namo dek na sogi tawe, namo dek gagawa, namo cek ni orang parah, ya ko tuli makanji ati, masompa kilori pungal latala, ini to na tahu paling malut di sisi na pungal latala. Ini dia na modal pertama. Kaya tolong sampaikan ini istri kita. Pak Mega tu tahu bu, matanda sekolah na tapi ye na po kalaseng pada na rupa tahu. Angka tahu dia tu nawatan dari sekolah tapi kanja paje tinal kepada na rupa tahu. Dia nak puji sombong-sombong dan lain sebagainya. Aje ipakatune hati. Kemudian yang ketiga, yang komelo tipakan jati hati ama agero tuli masikri. Masikri. Subhanallah, mapaci kung Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sini dapat puji na punay kung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, malupo kung Allah Ta'ala. La ilaha illallah, dega bapuang sa ngalina kung Allah Ta'ala. Jadi misalnya, boleh siya kere-kere na atita, makere-kere kimite benita, makere-kere kimite itawe, makere-kere kimite keluarga ta. Asikir iki. Sikir itu memadamkan emosi dalam hati. Dia mampu menghapuskan kemarahan dalam hati. Makanya sikir iki. Nah, sikir yang paling kalau saya amal, yang populer kuya, kalau yang saya amalkan pribadi, tanya subhanallah, tanya alhamdulillah yang paling banyak. Yang paling banyak saya baca astagfirullah. Astagfirullah. Tadi madi nih kembali ke Ibu, tolong ambil ini Bu. Angka sidipan Rita Purapawi. Siapa yang baca kalimat ini Bu, dia sering baca ini sebelum dia berdoa, apapun yang dia minta Allah akan segera kabulkan kepadanya. Sebelum kita berdoa, tolong dibaca kalimat ini Bu. Ibu-ibu yang ada di sana, ya komelo Ibu, masih jangan kabulkan Tuhan Allah Ta'ala. Apapun yang kita minta, tolong baca ini 3 kali sebelum kita berdoa. Melo kini sing? Ya. Begitu? Melo. Untuk ajan. Amadi? Tolong dengarkan. Tapalamu aja ya, tapalamu. Kita hafal sebenarnya ini. Apa itu? Sebelum berdoa Ibu, maka deh Andri Guruta, tolong baca ini 3 kali. Apa itu? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kupule tabaca rahmat akan ilimata berdoa ni. Akan berdoa illau ki dalil kupuangnya, millau ki anak, millau ki kehidupan masa gena. Silakan, tapi tetap berusaha. Apa nama tu berdoa cuma kan, oh puan dale, dia tamat kereso dia boleh. Harus ada usaha. Makro mali, begalada gunana ye istighfar rahmat, bukan hanya meloki berdoa kapanca, bukan hanya itu. Termasuk ama ko meloki mabela pole sengi abala kapanca disikir ya. Memotor ki tudak ki meloki matindro baca ringar. Yang kedua tulis baca malampena karbani astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang kedua ibu kata apa dia karbani ibu pada baca ustaz. Insyaallah. Oke, saya lanjut. Jadi telur itu cara pada cengnya ya. Oke. Yang pertama
bertakwa kepada Allah. Biasanya takwa mah ipapoli dalam hati papijepu. Makanya apapun masalah ta pura ki makareso ilo ripuangi pungalatala madeki dale aja tadi tahu. Yaitu ini hanya berusaha yang mendatangkan rezeki pungalatala. Aja tadi tahu ya, jangan kita ragu dengan itu. Yaitu dale ama yang kupura dapat tentu pungalatala de na lesse lo tahu ya. Boleh di contoh budi, biasa kita mati kembali oleh dengi. Biasa. Makaremo ki koro. Kok kilipong ya itu tanana. Biasa kembali tagesa. Ternyata tahu menderita tikanya. Artinya kalau memang Allah sudah tentukan dalil kita, tidak mungkin dalil itu lari ke tangannya orang. Pasti akan sampai di tangan kita. Ada cara pungalatala nih. Boleh dicontoh nih, Bu, secara akalan Bu, tidak mungkin saya loka umroh yang umrahkan saya anak SMA unggulan kelas 3. Tidak ada yang terjadi di Pindrang ini anak sekolah pendri umrah guru agama. Ternyata pungalatala nih loh. Makanya aja minta ya saya dalle kurang apa tentu pungalatala. Tolong dimasukkan ini apa biasa itu saya tadi di Muhammad Budi ya itu saya makundrai karena saya pelajari. Biasa aku cede makura-kura ini tanpa marom untuk pilih-pilih. Dia tak kemana. Makanya rumah tu siapa tahu makura-kura kita bineta. Ya aku macedenya mak berarti. Iseng ya. Makura-kura si kapal iseng kantor nih. Makanya yakinkan dia, berikan dia pemahaman. Dewi, tapi usahakan yang kurang mabini matu aja boleh asana. Panggil panggilan kasih sayang misalnya. Agak panggilan tamatu Andi. Ataukah mami ataukah ummi. Ini gimana? Usahakan juga jangan aja noliki makan mama, jangan. Harus panggil ayah atau abi atau abang. Ini gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hadirkan takwa. Nasaba yaitu kau kan ditakwa ilahan hati tama. Ibu, kalau takwa itu sudah ada dalam hati anak kita, insya Allah sebesar apapun persoalan dalam hidup ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bimbang, mereka tidak akan cemas, mereka tidak akan ketakutan. Kenapa? Karena mereka punya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah datang dari Allah, ya saya ngedali boleh ripung Allah taala, keselamatan datang dari Allah, pertolongan datang dari Allah. Makanya kalau ada masalah tamak, orang yang bertakwa, apa ciri-cirinya orang bertakwa? Kalau ada masalahnya, dia kembali memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nonton tuh. Kurangi matu benita. Anggaga masalah tas sebuah benita atau makura-kura siapa tahu macipi-cipi balancane dia minta langsung nalah pena tanpa update status ke Facebook. Tanpa mengkarasi dia ke Facebook. Capu dui. Nampul ko Facebook. Di semana di sini kan dia makadamu kasih dewi capu sini dan. Manis saya yang nampul ko Facebook. Jangan, karena kalau itu dilakukan sebenarnya mempermalukan keluarga kita sendiri. Takwa, tawadu, rendah hati. Yang ketiga selalu berzikir. Ya saya berzikir irampi-rampi asan napung Allah Ta'ala. Irampi-rampi asan napung Allah Ta'ala. Melo tidak ada pung Allah Ta'ala dali amak katu asan napung Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki. Ya Razzaq. Jadi ku berdoa kita. Berdoa ki melo dali ku puangi ya no tapi negero. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Betul anak puang yang maha memberi rezeki. Tali nggak kasih dalil mega. Tapi yang kasih bicaranya berdoa, mak pemilu ki ibu-ibu juga bisa buktikan ini Budi. Pemilu ki masija doa ta, insyaallah doa ta masija nakabulkan bukan Allah Taala. Bagaimana caranya Bu? Saya kasih contoh, saya berdoa. Ya Allah, iya kasih atammu megai dosana, hambamu yang hina ini. Contoh reke iya Budi, makro cara nama tu berdoa ki. Ya Allah, hambamu yang hina ini, hambamu yang banyak dosa ini, memohon kepadamu, miloka kasih dori di buang dengan bertawassul kepada keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad. Makro cara nama kami berdoa. Puang, hambamu yang hina ini, ipakatuni elewe milona pun Allah Ta'ala. Hambamu yang banyak dosa ini, hamba berdoa kepadamu, mohon kepadamu dengan bertawassul. Aja setawassul menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara. Ini
Boleh ki contoh budi, mohon maaf bu. Ya Nabi Adam bu, waktu napura pernah mungkin kita dengar cerita Nabi Adam makan buah huldi? Pernah? Sebelum Adam dikeluarkan dari surga, kemudian dibawa ke bumi, Nabi Adam bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya Nabi Adam bertobat? Ya Allah, hambamu yang banyak dosa ini memohon ampun kepadamu dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Allah lalu bertanya, Adam, dari mana kau tahu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu belum kuciptakan. Apa kata Nabi Adam? Kulihat namanya Muhammad terpampang di tiang-tiang ars di dalam surga. Nah itu asalnya Nabi Muhammad taruki koro tiang-tiang ars. Makanya Nabi Adam tidak mungkin orang ini manusia biasa, karena namanya bersanding dengan nama Allah. Makanya biasa itu ada di rumah bu, Allahu Muhammad. Biasa juga ada di masjid, Allahu Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karenanya bu, tolong diamalkan. Komelo ki berdoa, aku carata. Puang, iya kasih atamu puang, megalada kasih dosaku, iya atamu kasih matuna, iya kasih atamu puang berlumuran dosa. Aku mohon kepadamu dengan bertawassul kepada kemuliaan dan keberkahan Nabi Muhammad. Kepura kita baca loh, berdoa nanti tetap punya ramelo tapau. Puang talenga kasih dalil puang, talenga kasih petunjuk, talenga makoy, talenga makoy, talenga makoy. Setiap kita berdoa bu, selalu kita begitu. Bisa dipaham Pak? Coba-coba. Nih sini tolong lebih dikit. Ada lagi satu riwayat, Budi. Ada lagi satu riwayat, Pak. Ada orang mau bertemu dengan salah satu sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Ketika Utsman radhiyallahu an mencaji punggawai, mencaji Amirul Mukminin, ada yang mencaji presiden, mati di nabita, angkasih di masyarakat melo siruntu Utsman. Tapi setiap loi bolana Utsman, dia dan kena siruntu Utsman. Akhirnya lisu kasih tahu sudah berapa kali datang ke rumahnya Utsman? Sudah 10 kali bahkan sudah 7 kali bahkan 10 kali datang ke rumahnya Utsman, dia kena siruntu Utsman. Akhirnya waktu nana sare bolan Utsman angkat topodangi, maka daya komelo ko siruntu Utsman, loko jolo masigi mas sempaja 2 rakaat, ya kupura ko mas sempaja 2 rakaat, berdoa ko puangi, maka da puang hambamu yang hina ini memohon kepadamu dengan kemuliaan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dia lakukan betul bu. Dia pergi ke masjid sholat sunnah, yang kupuran nama sepajang nak kalimana puang hambamu yang banyak dosa ini, atamu kasih megalada dosaku puang, milo tulung kasih loridi nasabah kemuliaan na barakah na Nabi Muhammad. Lalu dia sesudah itu bu, dia pergi ke rumahnya Sayyidina Utsman. Apa yang terjadi? Dia ketuk pintunya Sayyidina Utsman, langsung yang membuka pintu siapa? Langsung Pangluta Utsman yang buka pintu. Kemudian dikasih masuk di rumah, ditempatkan di kursi yang bagus. Kemudian disuruh sama Utsman, apa yang kau minta? Semua yang dia minta kepada Utsman dikabulkan semua oleh Utsman. Begitu bu hebatnya kalau kita bertawassul dengan menyebutkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya tuh bu, tabi bu nih, ibu, ya kau berdoa ibu. Ya paling kau itu sepoi renang ibu, aku makalane, makobani cara na bu, kau itu sepoi renangnya, akada bani, oli bani nabita. Suruh na Allah Ta'ala, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ulang-ulang itu, apalagi kalau sambil kita menangis. Ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. InsyaAllah. Kita coba-coba ibu. Ini amal. Tolong diamalkan. Kemudian, ya komero tipakan jaga titama tulian kelalang hati saya ngerasa syukur ki. Nah contoh lagi syukur. Iya matu kupone ki makareso lisuki bolata. Ternyata benita dia pakasih nasompak manasu. Ay kamu kekir syukur ki. Alhamdulillah. Nali di cede ko manasu. Ito na warung isi bawah. Nah, udah warungnya. Itu caranya. Artinya kalau orang selalu bersyukur itu bu, ini. Nah, terutama ibu-ibu sebenarnya ini. Kalau kan laki-laki itu kan dia kan yang cari nafkah. Ini bu, ya ko angka nilaki tak bawai aga-aga, angka warang parah na TV atau palolongan na kasi palolongan na, baik poleri galungi, poleri darai, poleri jama-jaman na, angka na TV CT mega 10. Ya ko nalaki kita misalnya angka nalaki duit.
500 sa puna leki. Akalaki, alhamdulillah pak. Mapa na cende. Makaleti muna alhamdulillah, tapi makaleti na tambah ini. Berarti dia syukur rasanya ya. Kemudian selanjutnya ya komelo kipakan jaki ati ma akhirnya itahan yoro nafsu maja ilalang ati. Ya naro asanange ya ko polero kereta ilalang ati tamite beneta aja lalu tapernger. Aja na jak na kita ngerang ide na beneta. Apalagi dia saya makunrai madi. Bayangkan reson yang saya makunrai. Subuh matu moto memang itu manasu. Sementara manasu masa satu ini. Dia pernah makan tak masa satu mas sering. Untuk siapa itu? Untuk suami dia lakukan itu. Dia titik kau dia saya makunrai. Kau dia tak mengerti matu mite beneta. Dia kita boleh ia saya pengertian di dalam hati tak untuk mengerti kepada anak istri. Masih sana itu kasih ini beneta. Makanya harus saling mengerti bersama. Ada masalah bicarakan babe, saling bangun pengertian bersama dengan istri. Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama mari kembali pada isinya kita. Kemudian ada lagi amat yang saya mau kasih apa itu ya ko ongka masalah terhadapi dalam hidup ini ya ronang kita pugau doki mas sempajang 2 rakaat ya kupura ki mas sempajang tabaca ye sikir aga tabaca ko ongka masalah ta akaraki hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diulang-ulang itu. Ibu di tolong kalau ada masalah yang kita hadapi, masalah apa saja, mas sempaja ki jolo 2 rakaat napa tabaca ye hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa lagi mah? Aku nanti kalau nonton YouTube nanti sama. Kemudian yang ketiga, sebelum saya tutup, tujuan pernikahan amat. Ya segi tujuan pernikahan adalah memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, tentu ide si Bawa Dewi harus saling terbuka. Apalagi kita kelahiran 89, Dewi kelahiran 2000. Berarti berapa tahun umurnya? 11 tahun. Kemudian terus terang mak, kalau Dewi umurnya sekitar 20-an lebih umurnya, berarti ya tuh kok umur maloro pada Roma itu rombolan goncang atinda. Tidak sama kita. Kalau umur sudah 30 ke atas, menghampiri 40 itu jiwanya matang. Gampang sekali berpikir dewasa. Tapi orang seperti Dewi itu masih labil atinda. Makanya harus kita aja nako masuk saya nyawa Dewi menutup masuk saya ini. Ya aku masuk saya Dewi ini makanya. Aja aku masuk saya Dewi menutup masuk saya. Tolong. Harus kita pahami keadaannya. Nah oleh karenanya ama ya komenoti membangun rumah tangga yang sakinah. Bagaimana caranya? Bangunlah saling pengertian. Untuk menciptakan saling pengertian dalam rumah tangga harus terbuka Ya matu kekurangan di boti ama liu kisah beneta pada di beneta makada. Ya tu ya kekuranganku ngakoe. Ya tu ya upoji iya upoji. Suruh tu Dewi terbuka. Kau Dewi terbuka Apa yang kau tidak suka? Apa yang kau suka? Sampaikan. Itu namanya saling terbuka. Mencerita aja tambah sirik. Bicarakanlah baik-baik. Kemudian selanjutnya apa itu saling mengerti. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua adalah memperoleh keturunan yang baik-baik. Nah, baik ya komelo 5 utama kamarana beneta, aja kuna subaw tama. Mabersal lagi komelo kita kamarana beneta. Aga bersal na komelo kita kadaki. Assalamu alaikum ya babar rahmah. Makadani Dewi dalam kamarane, wa alaikumussalam ya ahlal kubur. Lari nih ahmaluh bolana. Mana kanasa atau mati? Tanya orang baca Dewi. Apa yang baca Dewi? Maka Dewi wa alaikumussalam ya babar rahim. Yang boleh tahu assalamualaikum pada kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabalin Dewi kalau. Kemudian tabi karena ini tadi saya katakan jangan kamu menikah orang masuk WC saja diatur oleh Nabi. Sekarang
mohon maaf ini perlu saya jelaskan supaya anak-anak kita nanti bukan anak-anak yang setangan, bukan anak-anak yang gampang digoda oleh setan. Ya komelo ni berhubungan suami istri ama, mohon maaf. Ya komelo talulu wajah juta milo buka pakaian baca doa dulu. Aga doi baca komeki meli buka pakaian ibu. Jangankan berhubungan suami, melo ki lagi dia tama WC, melo ki jambang, melo ki lulu di pakaian tolong baca doa ini. Kenapa kita baca doa? Karena kapan kita buka pakaian tidak baca doa, setan akan datang menggoda kita, akan menggampang mempengaruhi kita. Aga doi baca komeki buka pakaian Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Ama kotor rumah tu mak. Komelo ni siwa beneta. Sudah baca doa ya, baca doa ini. Ini tu mak ko masih kapan ni? Dia nak lupa baca doa. Kemudian mohon maaf. Ya komelo pasiruntu 2 alat kelamin. Angka tu doa nama apa berarti kita? Aga doa na komelo disuruntu, maka dia doa na Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rasaktana. Sebelum melakukan hubungan, sebelum mempertemukan 2 alat kelamin, maka dia doa nama Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rasaktana. Ya ko dia apa ya mak kana bani bismillahirrahmanirrahim. Mau pala bismillah toh? Tapal mo taus toh? Itu aja pernah lupa mana nih apa matur? Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi yang terakhir amat. Mohon maaf lagi sekali lagi. Tolong bersamaan masuk iman ini. Tak baca di doa nama kada Rabbi habli minas solihin. Nah baca mak. Pokoknya baca gitu. Kada ekuan, ya kumiki pembicara lagi ekuan. Ya kumatampu beneku dari hubunganku ini. Maka ya korwane kasih lalawatan na tapancaji anak soleh. Ya kumakunrei lalawatan na beneku tapancaji anak soleha. Aja kabali ya korwane lalawatan na soleha. Ya kumakunrei lalang soleh. Sekali na jadi bencong. Itu Mbak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ibu-ibu juga, ibu tolong amalkan ini Bu. Melo ki kumace anak ta Bu? Melo ki kumapato anak ta? Melo ki mati anak tadi? Apa yang kita bacakan tuh? Kalau kita hamil, bacakan dia surah Yusuf, surah Maryam. Tapi kau janji nih anak tabu, kalau kita rajin mengaji tiap hari, setiap pura kita baca, tolong jangan lupakan surah Ali Imran 3 ayat. Ayat berapa surah Ali Imran? Ayat 35, ayat 36, ayat 37. Niatkan, saya berniat baca surah Ali Imran ayat 35, ayat 36, ayat 37. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang cerdas, anak yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah doanya keluarga Imran, bapaknya Siti Maryam ketika dia mendoakan Siti Maryam. Makanya Siti Maryam itu Bu salah satu wanita cerdas, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita orang tua baca matu mak. Ya kumatampu di beli tak apalagi ko jajinya anak tamatu tak baca ling yang mengaji-ngaji ki bacakan surah Ali Imran ayat 35, 36, 37. Oke Bu, sudah hafal? Sudah hafal surahnya, ayatnya? Oke. Saya kira inilah nasihat pernikahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ahmad bisa memahami ini, bisa mengerti ini. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.